makna ayat itu tadi kan sebagai sebuah peringatan, yaitu kita hendaklah takut kepada Allah, orang-orang yang seandainya itu meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah ya. Yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu aktivis gerakan Islam kok sholatnya nggak tertib, kemudian tidak pernah mengenal masjid, itu ya keliru itu. Kader kok tidak punya inisiasi, tidak bisa menggerakkan, tidak memiliki keterampilan kompetensi, bukan kader itu. Bukan kader ya. Kader tapi ya. Kader, ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bincang Muhammadiyah, di mana kita akan membahas mengenai kajian Islam berkemajuan. Bersama saya Fatih Musyafa dan juga narasumber kami pada edisi kali ini ada Ustadz Suyanto selaku Ketua Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani Pimpinan Daerah Muhammadiyah Surakarta. Assalamualaikum Ustadz Suyanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Ya, baik. Alhamdulillah baik ya. Di edisi kali ini kita akan membahas mengenai membina karakter kader Muhammadiyah Ustadz ya. Oke. Mungkin kita langsung saja mulai dengan mengapa diperlukan kaderisasi Ustadz. Betul ya. Jadi begini Mas Fatih, bahwa Muhammadiyah itu kan organisasi besar gitu ya. Yang tentunya kalau kita hitung sejak tahun berdirinya pada tahun 1912 sampai dengan sekarang ini tentu bukan waktu yang singkat, bukan waktu yang sebentar, sehingga eksistensi Muhammadiyah sampai dengan sekarang ini masih terus berkiprah untuk kepentingan umat, untuk kepentingan bangsa. Ini merupakan satu pertanda bahwa kaderisasi di Muhammadiyah itu berjalan gitu ya. Nah kemudian mengapa perlu kaderisasi gitu ya. Jadi begini, bahwa di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9 itu disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Ini merupakan satu landasan yang bisa digunakan sebagai sebuah dasar bahwa kaderisasi itu penting. Yang makna ayat itu tadi kan sebagai sebuah peringatan, yaitu kita hendaklah takut kepada Allah, orang-orang yang seandainya itu meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah ya. Yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Meskipun ini ada beberapa latar belakang ayat ini turun, tapi bisa digunakan sebagai landasan dalam konteks untuk kaderisasi. Nah kemudian yang berikutnya adalah bahwa kaderisasi itu adalah untuk mempersiapkan calon-calon atau embrio atau regenerasi gitu ya, yang siap melanjutkan tongkat estafet perjuangan sebuah organisasi. Kalau nanti tidak ada kaderisasi, ya siapa nanti yang melanjutkan? Misalnya ada sebuah cerita ketika ada orang tua itu menanam kurma, kemudian ada satu yang bertanya kenapa kakek menanam kurma itu ya. Nah kemudian kakek itu berkata, menjawab, kita dulu menikmati pohon kurma dengan buah-buahnya yang manis, yang lezat seperti itu. Dan itu yang menanam bukan kita, tapi dulu adalah para orang tua atau mungkin generasi-generasi jauh sebelum kita. Maka ketika saya menanam pohon kurma ini adalah kita persiapkan untuk generasi yang akan datang. Siapa tahu nanti anak cucu kita yang akan menikmati manisnya buah kurma yang kita tanam sekarang. Nah artinya ini sebagai sebuah satu ya bisa dikatakan cerita yang menggambarkan betapa pentingnya dalam kehidupan itu, atau khususnya dalam organisasi adalah yaitu kaderisasi. Nah kalau tidak ada itu, nanti kalau orang berpikir sekarang tanpa merekayasa, membuat skenario untuk masa depan, itu nanti organisasi akan mandek, stagnan, dan tinggal menunggu nanti puing-puingnya seperti itu. Maka sekali lagi Mas Fatih, bahwa peran kaderisasi itu dalam sebuah organisasi adalah mewariskan nilai-nilai organisasi ya, untuk keberlangsungan sebuah organisasi. Nah ini maka
ada istilah senior, ada istilah junior, ini tidak apa-apa. Jadi senioritas itu bukan berarti untuk mengintervensi atau justru malah mendiskriminasi junior tidak, gitu ya. tetapi dalam rangka apa? Dalam rangka mereka yang senior itu membimbing yang junior melibatkan dalam kegiatan-kegiatan, kemudian memberikan kesempatan bagi anak-anak muda untuk tampil. Nah, ini adalah sebagai jalan untuk proses kaderisasi seperti itu. Ya. Baik. Itu tadi kenapa diperlukan kaderisasi ya, untuk regenerasi Ustadz ya. Betul. Nah, apa yang dimaksud atau mungkin maksud dari pengkaderisasi di Muhammadiyah ini apa Ustadz? Baik, jadi kader kita awali dari istilah kader ya. Karena pengkaderan itu kan proses. Kalau kader itu adalah bagian yang terpilih dan terbaik, yang terlatih, itu kader ya. Jadi orang yang memiliki kualifikasi, orang yang memiliki kompetensi, ini adalah kader. Dia punya inisiasi, bisa menggerakkan, ini adalah kader gitu ya. Kalau kader kok tidak punya inisiasi, tidak bisa menggerakkan, tidak memiliki keterampilan kompetensi, bukan kader gitu. Bukan kader ya. Kader tapi. Kader, gitu. Nah, oleh karena itu kader itu adalah bagian yang terpilih ya. Kalau misalnya satu buah itu yang dicari, buah yang paling mungkin kulit dari tampilan luarnya bagus, di dalamnya juga tidak ada cacatnya. Nah, jadi memang itu yang terbaik, itulah kader gitu ya. Maka seperti Bung Hatta itu mengatakan bahwa kader itu diibaratkan seperti orang menanam bibit, proses pengkaderan, menanam bibit gitu ya. Jadi kalau orang tidak menanam itu tidak mungkin panen. Tidak mungkin panen, tapi dia perlu menanam. Nah, agar nanti bisa memanen apa yang dia tanam. Nah, ya, kalau dia menanam panen kan berarti itu lumrah. Tapi kalau dia nggak nanam kok manen, itu ya mencuri. Oleh karena itu ada istilah yang senior itu harus legowo. Legowo itu maksudnya adalah ya menerima bahwa memang sudah saatnya harus menampilkan yang junior, yang muda-muda, yang masih memiliki darah segar, untuk tampil agar mereka itu bisa berpeluang seperti itu. Dan tentunya menjadi seorang kader itu tidak harus kemudian ada konteks kata pengalaman dan tidak berpengalaman. Tapi bagaimana itu dia itu bisa ketika diberi kesempatan, kalau dia itu mau mengakselerasi belajar, insya Allah bisa. Jadi ada akselerasi, dia mau belajar. Nah, kecuali kalau dia itu diberi kesempatan nggak mau belajar, ya nggak bisa. Maka di sini pentingnya adalah ketika orang diberikan kesempatan, ditokohkan atau diorbitkan, maka dia harus mengakselerasi belajar. Ya, disitulah nanti dia akan bisa menyesuaikan seperti itu. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan pengkaderan Muhammadiyah? Jadi pengkaderan di Muhammadiyah itu adalah sebagai sebuah proses untuk melahirkan kader. Jadi kalau misalnya di pendidikan itu adalah seseorang itu dikatakan lulus sarjana kalau dia itu melalui proses perkuliahan yang berjalan dalam sistem sebuah perguruan tinggi, maka dia akan mendapatkan ijazah atau gelar sebagai sarjana kan. Jadi melalui sebuah proses. Ya, dia harus. Nah, proses itulah yang dinamakan kaderisasi. Nah, kemudian kaderisasi di Muhammadiyah itu terstruktur ya, terstruktur dan memiliki panduan yang dipakai sebagai kerangka untuk proses kaderisasi. Nah, kenapa demikian? Karena ini adalah organisasi modern, organisasi yang rapi. Kalau tidak mendasarkan pada konsep yang ada, itu nanti tidak terarah. Maka disinilah tentu menjadi sebuah hal yang penting pemahaman bahwa kaderisasi adalah sebagai sebuah proses untuk menghasilkan seorang kader-kader yang nanti bisa meneruskan visi misi perjuangan Muhammadiyah. Seperti itu. Ya, baik. Itu tadi yang dimaksudkan dengan kaderisasi di Muhammadiyah. Terus tujuan dari kaderisasi itu apa, Ustadz? Iya. Jadi bahwa segala sesuatu itu pasti ada goalnya ya, ada yang nanti akan dicapai gitu ya. Nah, jadi
proses yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu nanti endingnya adalah membentuk kader Muhammadiyah yang memiliki integritas, kemudian kompetensi untuk berperan di Persyarikatan Muhammadiyah gitu ya. Kalau seseorang itu sudah melalui proses kaderisasi dan memiliki kompetensi untuk berperan di Muhammadiyah, maka dalam konteks kaderisasi dia bisa dikatakan berhasil. Muhammadiyah ke depan itu butuh apa? Itu belum lagi kita berbicara bahwa dalam konteks kader Muhammadiyah itu bukan hanya sekedar untuk kepentingan Muhammadiyah, tapi juga untuk kepentingan umat, bangsa, dan untuk kemanusiaan. Nah, misalkan dalam konteks kader kebangsaan, berapa kader-kader Muhammadiyah yang memiliki kesempatan untuk dia tampil sebagai misalnya calon bupati, calon wali kota, calon legislatif seperti itu. Nah inilah ini kan perlu kompetensi. Iya. Perlu kompetensi yang mereka itu nanti ketika terpilih menjadi bupati, menjadi wali kota, menjadi legislatif, dia bisa menampilkan sebagai seorang kader Muhammadiyah dan bisa memperjuangkan visi misi Muhammadiyah dan umat Islam pada umumnya, dan dia sebagai sebuah kontribusi ya kader untuk bukan hanya untuk internal Muhammadiyah tapi juga untuk kepentingan bangsa dan negara. Seperti itu. Nah kemudian disinilah pentingnya peran strategis kader dalam konteks Perserikatan Muhammadiyah itu bukan sekedar hanya untuk memenuhi kebutuhan internal, tapi juga untuk memenuhi kebutuhan bangsa. Ya, dan ini bukan pekerjaan ringan ya, tetapi sebuah kerangka yang harus dilakukan terus menerus agar nanti akan bisa tercapai tujuan tersebut. Gitu Mas. Ya baik. Jadi untuk pengkaderan sendiri kan pasti ada jalurnya ya Ustaz. Ya. Nah di Muhammadiyah ini pengkaderan itu jalurnya apa saja Ustaz? Iya. Jadi ada 4 jalur kaderisasi di Muhammadiyah itu. Yang pertama adalah yaitu jalur yang dinamakan memang pengkaderan formal oleh Majelis Pembinaan Kader ya. Dulu MPK, kemudian sekarang MPKSDI Pembinaan Kader. Misalnya melalui Baitul Arqam gitu ya. Kemudian pengkaderan fungsional melalui kursus bahasa, kursus kepemimpinan, kemudian kursus manajemen organisasi dan seterusnya. Itu adalah pengkaderan formal yang dinamakan dengan program khusus yang memang disetting untuk sebagai jenjang formal pengkaderan Muhammadiyah. Ada Baitul Arqam dan seterusnya seperti itu. Nah, siapa yang melaksanakan adalah Majelis Pembinaan Kader. Kita sebagai pelaksana untuk proses tersebut gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah jalur lewat amal usaha Muhammadiyah. Nah, dengan adanya sekolah Muhammadiyah, adanya rumah sakit Muhammadiyah, adanya panti sosial, panti asuhan Muhammadiyah dan lain-lain ya yang menjadi skop atau amal usaha Muhammadiyah sebagai sebuah proses untuk kaderisasi. Jadi mereka yang berkhidmat di amal usaha Muhammadiyah itu mereka harus menjadikan bahwa amal usaha Muhammadiyah itu sebagai proses untuk berdakwah melalui amal usaha Muhammadiyah sebagai rangka untuk memperjuangkan tujuan Muhammadiyah. Dan nah ini penting bahwa orang yang di amal usaha Muhammadiyah itu bukan sekedar hanya bekerja saja, tapi mereka juga harus memahami tentang visi misi Muhammadiyah, tentang apa itu tujuan Muhammadiyah, kemudian bagaimana tentang apa itu namanya peran-peran keumatan Muhammadiyah dan seterusnya. Ini penting dipahami oleh orang-orang yang berkhidmat di amal usaha Muhammadiyah. Nah, banyak yang kemudian orang itu mengenal Muhammadiyah lewat amal usaha Muhammadiyah sehingga mereka ikhlas, sadar, kemudian mau menggerakkan Muhammadiyah karena dibimbing melalui amal usaha Muhammadiyah. Nah, kemudian yang ketiga adalah jalur ortom, organisasi otonom. Di situ ada IPM, ada IMM, ada Pemuda Muhammadiyah, ada NA, ada Hizbul Waton. Ya, seperti itu adalah jalur-jalur yang bisa untuk proses pengkaderan Muhammadiyah. Di tingkat pelajar itu ada IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Jadi bagaimana pelajar-pelajar Muhammadiyah di sekolah-sekolah Muhammadiyah itu mereka berproses untuk di kemudian hari itu siap untuk menggerakkan Muhammadiyah, untuk siap menjadi kader Muhammadiyah. Kemudian di jalur mahasiswa misalnya kita ada IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Gitu. Jadi
Saya lengkap sebenarnya di pemuda itu, di unsur kepemudaan, di NA, di remaja putri. Sebenarnya Muhammadiyah itu sudah instrumennya lengkap gitu ya. Instrumennya lengkap. Instrumen untuk menciptakan atau menghasilkan kader itu sudah ada pabriknya gitu loh. Sudah ada ladang, sudah ada pabriknya yang siap untuk melangsungkan perjuangan Muhammadiyah ya, lewat tadi saya sampaikan lewat program formal Majelis Pembinaan Kader, kemudian melalui amal usaha, kemudian melalui organisasi otonom. Ini adalah proses-proses yang nanti akan dilalui dan bisa nanti melahirkan kader. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah yang keempat ini, Mas Fatih, keluarga, Mas, di keluarga. Nah, keluarga ini merupakan instrumen penting untuk jalur kaderisasi Muhammadiyah. Kalau misalnya bapak ibunya aktivis Muhammadiyah Aisyah gitu ya, nah, kemudian anak-anaknya itu tentu mereka secara tidak langsung akan melihat kebiasaan, melihat keseharian orang tuanya kok ikut ada rapat, ada kajian, ada kegiatan-kegiatan, sehingga ketika mereka dilibatkan dalam proses itu, maka insya Allah akan tertanam, saya nanti akan ikut Muhammadiyah. Karena kok hidup itu bukan sekedar hanya sekolah, bekerja, selesai dan seperti itu, tapi juga ada sisi lain ternyata yang dilakukan oleh orang tuanya. Nah, jadi saya kira ini penting bagi tokoh-tokoh Muhammadiyah atau pejuang-pejuang Muhammadiyah. Mari kita ajak anak-anak kita ajak mereka untuk ngaji di Muhammadiyah, untuk dilibatkan dalam kegiatan, dikenalkan ke Muhammadiyah, disekolahkan di sekolah-sekolah Muhammadiyah, supaya mereka itu nanti menjadi kader-kader Muhammadiyah ya. Nah, kalau misalnya itu bisa dilakukan, insya Allah Muhammadiyah itu tidak akan kekurangan kadernya banyak. Ada Pak Jalur tadi kok, MBK bekerja keras di lewat organisasi otonom, amal usaha, dan di keluarga. Tadi salah satu tujuan pengkaderan itu kan supaya mempunyai kompetensi, Ustadznya. Nah, memangnya kompetensi yang dimiliki oleh kader Muhammadiyah ini apa saja, Ustadz? Iya, jadi ada 4 kompetensi kader Muhammadiyah, Mas Fatih ya. Yang pertama adalah kompetensi keberagamaan ya. Artinya kader Muhammadiyah itu yang pertama adalah harus kuat dalam akidahnya, bersih akidahnya. Jadi kita jangan takut dibilang kemersik ya. Tetapi karena ini dia sebagai sebuah karakter ya, sebagai karakter kader Muhammadiyah. Kalau kader Muhammadiyah kok masih suka hal-hal yang mistis, suka pergi ke tempat-tempat keramat untuk mencari sesuatu hal gitu ya, untuk mencari tambahan rezeki lewat situ atau apalah itu kan itu bukan kader Muhammadiyah itu ya. Kader Muhammadiyah berintegritas akidahnya. Jadi kompetensi keberagaman ini terutama dalam hal masalah akidah harus bersih, semakin baik, murni dalam berakidah. Kemudian dia memiliki keikhlasan yang bukan sekedar asal ikhlas gitu ya, tetapi memang lahir dari dari kesadaran bahwa bermuhammadiyah itu tidak apa yang akan saya cari ya, tapi untuk apa kita bermuhammadiyah, apa yang akan kita berikan untuk Muhammadiyah. Jadi keikhlasan. Seperti Kiai Dahlan dulu ketika disambati guru-gurunya yang kehabisan dana sehingga dia menjual perabot rumah tangganya gitu ya. Untuk apa? Untuk ya menutup kekurangan anggaran dalam pembelajaran di sekolah gitu ya. Nah, jadi butuh keikhlasan tinggi, kesabaran tinggi. Kemudian yang ketiga adalah butuh ketekunan dalam ibadah. Kenapa demikian? Karena aktivis Muhammadiyah itu adalah aktivis gerakan Islam. Nah, kalau aktivis gerakan Islam kok sholatnya nggak tertib, kemudian tidak pernah mengenal masjid, itu ya keliru itu. Karena kalau kader Muhammadiyah itu ya dalam ibadahnya itu tertib, bahkan yang wajib dan yang sunnah pun dikerjakan. Nah ini. Kemudian yang keempat adalah dia itu memiliki sifat-sifat yang jujur dalam konteks akhlakul karimah itu baik, amanah, seperti itu. Maka dalam kompetensi keberagaman ini bagaimana kader Muhammadiyah itu memiliki integritas yang bagus dalam dimensi akidahnya, kemudian ibadahnya, akhlaknya, dan kehidupan bermuamalah dia itu baik. Nah,
seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah kompetensi akademisi atau kompetensi intelektualitas gitu ya. Nah, ini penting ya. Jadi orang Muhammadiyah itu harus punya kompetensi dalam bidang akademik. Ya. Kalau dia seorang guru ya dia itu menguasai apa yang menjadi bidang ajarnya. Kalau dia itu guru SD ya dia menjadi guru kelas yang baik gitu ya. Kalau dia seorang pengusaha, dia juga paham apa yang dia kerjakan dalam dunia usahanya. Kalau dia seorang seniman, dia memang betul-betul kompeten dalam bidangnya. Nah, jadi kapasitasnya itu standar seperti itu. Maka ada istilah fatonah ya, cerdas gitu ya. Cerdas. Nah, ini maka kader-kader Muhammadiyah itu indikator cerdasnya salah satunya adalah dia itu ya studi, dia senang belajar, dia senang terbuka wawasannya, mau membaca. Nah, ini adalah dalam rangka untuk memenuhi kompetensi akademis tadi seperti itu. Nah, kemudian dia memiliki semangat tasdid gitu ya, berkemajuan ya. Bukan hanya puas dengan saat sekarang ini, tapi selalu berkemajuan ya. Membangun sebuah kreativitas yang itu bisa bermanfaat untuk dirinya dan bagi lingkungan. Nah, ini penting gitu ya. Jadi tasdid berpikiran maju. Seperti Kiai Dahlan dulu ketika mengajar itu bukan hanya tekstual, bukan hanya sekedar menghafal saja, tapi ketika dia mengajar itu bagaimana proses implementasinya di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ketika santrinya diajar tentang Al-Maun itu kan santrinya bosan, kenapa Kiai kok hanya ngajar ini terus. Kemudian Kiai menjawab, apakah kamu sudah melakukan isi dari Al-Maun itu? Nah, jadi ada tasdid, ada perubahan-perubahan, ada sesuatu yang baru gitu. Jadi bukan sesuatu yang biasa yang biasa dilakukan, tapi ada sesuatu yang baru yang itu bisa melahirkan asas kebermanfaat bagi bukan hanya dirinya tapi juga orang lain. Ini kan perlu ide dan gagasan yang baik gitu ya. Nah, kemudian dia memiliki satu sikap yang konsisten gitu ya, dalam berpikir itu konsisten, dan pikiran dan tindakannya itu konsisten ya. Jadi tidak berbeda-beda. Kalau adu argumentasi ya punya data, punya alasan-alasan yang tepat. Jadi tidak hanya sekedar asal bunyi kan ya, tapi punya data-data. Nah, tapi disinilah yang kemudian memang tantangan kita sekarang ini era digital yang tentu tantangannya berat gitu Mas Fateh ya. Orang sudah tercekoki dengan media-media digital sehingga untuk belajar membaca itu kan sekarang agak lemah gitu. Senangnya lihat konten-konten yang singkat sehingga untuk belajar itu kurang semangat seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan kompetensi akademik atau kompetensi intelektual ini adalah yang paling penting adalah punya etos belajar, semangat belajar yang tinggi. Nah, ini etos belajar, berkemauan keras ya untuk selalu belajar. Nah, saya kira tadi di awal saya sampaikan bahwa tidak ada orang kok dikatakan tidak berpengalaman kecuali kalau orang itu mau mengakselerasi percepatan untuk belajar. Seperti Mas Fatih untuk jadi seorang moderator atau pemandu ini kalau nggak belajar juga nggak bisa, maka akselerasi, akselerasi kan seperti itu. Nah, ini tinggal ini kemauannya bagaimana, mau nggak untuk mau belajar, intinya seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah kompetensi sosial kemanusiaan. Nah, kompetensi sosial kemanusiaan ini bagaimana kader Muhammadiyah itu memiliki kesalehan secara pribadi dan kesalehan secara sosial. Hanya kesalahan pribadi itu dia itu memang dalam hal ibadah dia ini tekun gitu ya, rajin, ketekunan dan istiqomah lah. Jadi rajin. Kemudian kalau secara sosial dia itu mau meringankan beban orang lain. Jadi mau meringankan beban orang lain. Jadi tidak ingin merepotkan orang lain, tidak ingin menjadi beban orang lain, tapi dia itu ingin meringankan orang lain.
bermanfaat bagi orang lain. Maka ini kan kompetensi sosial. Khairunas anfa'uhum linnas, kan seperti itu. Kemudian jelas ya orang Muhammad itu tidak pelit. Jangan sampai misalnya di satu kampung ada orang Muhammad kok dikatakan orang yang pelit itu kan berarti salah itu. Atau mungkin belum banyak belajar di Muhammadiyah. Jangan sampailah, ya standar lah. Ya kalau dimintai sumbangan ya memberilah gitu. Kalau yang lain 50 ya dia 60.000 lah kan, lebih lah. Nah, seperti itu. Jadi ini apa kegemarannya dalam beramal gitu ya. Membantu. Jadi kalau ada yang kesusahan ikut berempati membantu gitu ya. Kalau ada tetangga yang butuh bantuan dibantu kan seperti itu. Tapi juga dengan ketulusan ya, bukan hanya untuk pencitraan atau sekedar hanya untuk branding, tidak, tapi memang ketulusan seperti itu. Dan keteladanan, uswatu hasanah ini juga penting sebagai sebuah bangunan dalam rangka membangun kompetensi sosial kemanusiaan. Dan tidak kalah pentingnya adalah yaitu dia itu mau tablik ya, menyampaikan, ajak-ajak. Nah, seperti itu ya. Ajak-ajak. Nah, ini penting karena kader itu kan menggerakkan ya. Misalnya kalau di kampung itu Pak kok misalkan di pinggir jalan kok banyak rumput, ayo usul ke RT untuk diajak kerja bakti. Jadi mengajak. Jadi bukan hanya baik secara sendiri gitu lah. Jadi karena ini kan kompetensi sosial. Jadi mau menggerakkan kan seperti itu. Masjidnya kok banyak debu, kotor, kumuh, ayo diajak kerja bakti, ngecat, nah, seperti itu. Nah ini, kemudian yang terakhir itu ya. Jadi kompetensi keorganisasian dan kepemimpinan. Nah ini, jadi kader Muhammadiyah itu harus punya kompetensi keorganisasian dan kepemimpinan. Nah, jadi pengkhidmatan dan partisipasi aktif dalam peran keumatan, kebangsaan dalam hal kemanusiaan ini sangat penting dan dibutuhkan kader-kader Muhammadiyah. Jadi mereka itu sudah punya kompetensi keorganisasian. Dia itu bisa merencanakan program, bisa melaksanakan, mengevaluasi dan menindaklanjuti kan seperti itu. Jadi bukan sekedar hanya merencanakan saja, tapi juga bisa melaksanakan. Dan dia juga bisa mengevaluasi dan nanti bisa juga menindaklanjuti atau apa rekomendasinya itu apa harus bisa melengkapi kekurangan-kekurangannya. Nah, seperti itu. Oleh karena itu untuk kompetensi yang kelima ini dibutuhkan kemampuan individu dalam skill organisasi dan kepemimpinan. Kepemimpinan itu kan sebagai proses seseorang itu bisa menggerakkan orang lain mengikuti apa yang kita sampaikan untuk mencapai sebuah tujuan, itu kan kepemimpinan. Kemampuan untuk itu, jadi dia mampu menyalurkan pesan atau menyampaikan pesan, dan apa yang pesan yang kita sampaikan itu sampai pada orang yang kita sampaikan dan dia mau melakukan apa yang kita sampaikan, itu kan kepemimpinan. Jadi seorang pemimpin kan seperti itu. Ya, kalau kita menyuruh orang nggak tergerak, berarti memang kita itu bukan pemimpin gitu. Berarti kita itu belum pemimpin ya. Nah, mungkin saja ketika kita merintah ke orang nggak mau melakukan, mungkin saja kita itu tidak konsisten apa yang kita lakukan, atau kita tidak memiliki kewibawaan, atau kita tidak pantas digugu ya, seperti itu. Nah, inilah pentingnya kompetensi keorganisasian dan kepemimpinan. Dia punya skill itu sehingga lengkap ya. Profil kader itu 4 hal tadi yang saya sampaikan. Yang pertama adalah yaitu kompetensi keberagamaan, kompetensi akademik atau intelektual, kemudian kompetensi sosial dan kompetensi keorganisasian. Nah, seperti itu. Baik, luar biasa sekali, banyak sekali kompetensi yang dimiliki oleh kader Muhammadiyah, Ustadz ya, yang insya Allah tidak hanya bermanfaat untuk Muhammadiyah saja, tapi ruang lingkup yang lebih luas, bermanfaat untuk umat, bahkan untuk negara juga, Ustadz ya. Baik. Terima kasih Ustadz sudah dapat hadir menyampaikan informasi mengenai membina kader Muhammadiyah. Untuk pemirsa, jika Anda menyukai video kami, silahkan komen, like, dan subscribe channel kami untuk mendapatkan kajian-kajian Islam berkemajuan lainnya. Saya Fatih Musyafa pamit undur diri. Kita berjumpa lagi di episode lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.